Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kompensasi berdasarkan kompetensi. Kami dari STIE PGRI Dewantara Jombang, kelompok 5, yang beranggotakan Alvita Firda Zulhidayah, Luki Puput Pujiati, dan Krishna Agustin. Dan dosen pengampunya Mardi Astuti, SEMM. Definisi kompensasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Manajemen kompensasi merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi dalam suatu organisasi sehingga terbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi. Tujuan manajemen kompensasi efektif meliputi 1. Memperoleh SDM yang berkualitas, 2. Menjamin keadilan, 3. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, 4. Mengendalikan biaya, 5. Mengikuti aturan hukum, 6. Memfasilitasi pengertian. Pengertian kompensasi berbasis kompetensi. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berperformansi superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompensasi berbasis kompetensi adalah salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya. Peningkatan kinerja SDM yang pertama dengan memperbaiki sistem pemberian kompensasi, sedangkan yang kedua melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Komponen atau elemen yang membentuk sebuah kompetensi diantaranya adalah 1. Karakter pribadi atau traits, 2. Konsep diri atau self-concept, 3. Pengetahuan, knowledge, 4. Keterampilan, skill, 5. Motivasi atau motives. Model kompetensi. Model kompetensi dibedakan menurut kepentingannya. 1. Model kompetensi untuk kepemimpinan dan koordinator pada dasarnya sama dan meliputi komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan, masyarakat, berpikir
intelektual, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, standar profesionalisme tinggi. 2. Model kompetensi untuk expert dan support pada dasarnya juga sama dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif dan inovatif. Kompetensi dibedakan menurut posisi dan tingkat dan fungsi kerja. 1. Kompetensi menurut posisi dapat berupa kepemimpinan kependidikan, manajemen sekolah, kepedulian dan pelibatan masyarakat, manajemen perubahan, perencanaan dan pengorganisasian, komunikasi, mempengaruhi dan memotivasi, sensitivitas, antar pribadi dan orientasi pada hasil. 2. Kompetensi menurut tingkat dan fungsi kerja. Dibedakan lagi antara superior serta antara mitra dan superior. Antara superior dan yang bukan superior meliputi kompetensi yang berkenaan dengan mempengaruhi, mengembangkan orang lain, kerjasama, mengelola kinerja, orientasi pada hasil, perbaikan berkelanjutan, dan berkembangnya inisiatif, membangun fokus dan kepedulian pada kualitas. Hubungan kompensasi berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan. Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan kinerja yang tinggi. Kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, pengalaman dalam bekerja, disiplin, dan kompensasi individu. Apabila semakin tinggi pengalaman seorang karyawan dalam bekerja, maka akan meningkatkan kinerja. Sedangkan apabila semakin rendah pengalaman seorang karyawan dalam bekerja, maka kinerja karyawan juga semakin rendah. Perancangan manajemen kompensasi berbasis kompetensi. Kompensasi berbasis kompetensi merupakan suatu metode yang memanfaatkan kompetensi sebagai tolak ukur dalam menentukan kompensasi yang diterima individu yang berkontribusi untuk meningkatkan value perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.